media semua itu butuh listrik, butuh energi, dan itu semua dari tambang. Betul. Jadi salah. Jadi kalau ada orang kok pandangannya zero mining, bagi saya itu goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ulil selaku pembela tambang di Indonesia pernah mengatakan bahwa aktivis lingkungan yang menginginkan kemurnian alam ini terjadi itu ibaratnya Wahabi yang menginginkan kemurnian agama Islam. Dari situ muncullah istilah Wahabi lingkungan kepada orang-orang yang menginginkan kemurnian alam ini terjadi. Namun kemudian istilah Wahabi lingkungan ini mendapatkan banyak olok-olokan, banyak kritik, kecaman dari masyarakat, dan sekarang muncul lagi istilah lainnya yang disebutkan oleh Gus Ulil untuk melakukan pembelaan terhadap penambangan di Indonesia. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ulil Absar Abdallah kini menjadi sorotan setelah pernyataannya soal tambang yang viral di media sosial. Jadi kalau ada orang kok pandangannya zero mining, bagi saya itu goblok. Setelah istilah Wahabi lingkungan yang digunakan sebagai pembelaan untuk penambangan di Indonesia sekarang berubah. Istilah yang digunakan sekarang untuk pembelaan kepada penambangan di Indonesia yaitu zero mining goblok katanya. Kita perjelas dulu apa itu zero mining. Zero itu kan nol ya, sedangkan mining itu artinya penambangan. Jadi zero mining artinya tanpa penambangan sama sekali. Jadi kata Gus Ulil, orang yang berpikir zero mining, hidup tanpa penambangan sama sekali itu goblok katanya. Narasi Gus Ulil itu tidak sepenuhnya salah teman-teman ya. Ada benarnya juga. Kita nggak mungkin hidup di dunia ini tanpa penambangan. Tetapi menggunakan istilah goblok itu untuk sekelas orang seperti Gus Ulil ya, ini sesuatu yang tidak elok. Terlihat banget betapa menggebu-gebunya Gus Ulil membela penambang di Indonesia. Emang dapat cuan berapa sih sampai segitunya ya bikin istilah Wahabi lingkungan. Sekarang istilahnya zero mining goblok. Coba kita lihat aja nih videonya Gus Ulil yang mengatakan zero mining goblok gitu ya. Ketik kerja media semua itu butuh listrik, butuh energi, dan itu semua dari tambang. Betul. Jadi salah. Jadi kalau ada orang kok pandangannya zero mining, bagi saya itu goblok. Tapi kalau Zero mining ya sama sekali nggak ada penambangan, itu bagi saya goblok. Ya kita setuju bahwa memang zero mining itu tidak mungkin dilakukan di negara kita. Tetapi kenapa sih harus pakai istilah kayak begitu ya? Kenapa harus pakai istilah kasar banget tuh? Kelihatan banget sangat menggebu-gebu membela penambang di Indonesia yang faktanya aktivitas tambang di Indonesia merusak alam. Dan itu dibela dengan kalimat zero mining. Lagian siapa juga yang berpikir zero mining ya? Kita lanjut lagi dengarkan videonya. Pandangan yang tepat adalah oke, kita mining tetapi diatur dengan aturan. Saya tahu nanti ini pasti akan jadi kontroversi lagi. Zero mining goblok. Silakan aja dikutip. Enggak apa-apa. Jadi menurut saya mining itu boleh, tapi harus diatur dengan aturan-aturan. Selama ini kan begitu. Selama ini mining terjadi di negara kita, penambangan terjadi di negara kita dengan dalih ini diatur dengan perizinan begini begitu, tapi faktanya ya malah ugal-ugalan hingga berakibat bencana yang luar biasa. Dan sekarang mau berlindung di balik kata-kata zero mining goblok. Ini menurut saya sih licik ya, pandai sekali memainkan narasi gitu ya. Coba kita lihat lagi videonya. Nggak boleh melakukan aktivitas penambangan yang tidak mengikuti aturan-aturan. Jadi kalau ada pelanggaran ditindak. Sekarang ini memang di Sumatera Barat yang terjadi adalah banyak aktivitas ilegal logging. Kalau ada pelanggaran ditindak, tapi faktanya kan nggak begitu ya. Siapa yang mau menindak mafia-mafia penambangan? Siapa yang mau menindak mafia-mafia penebangan hutan? Orang yang main di sana juga kalian-kalian yang dari pemerintahan, ya istilahnya jeruk makan jeruk, kan nggak mungkin. Saya mendukung pemerintah untuk melakukan penertiban itu. Nggak mungkin pemerintah melakukan penertiban. Yang main di penambangan itu juga dari pihak-pihak pemerintah. apalagi banyak. Tapi kalau menjadikan bencana ini sebagai alasan untuk mengatakan bahwa tambang itu haram, itu menurut saya jahat. Benar-benar sangat pandai sekali Gus Ulil memainkan narasi untuk membela penambangan yang ugal-ugalan di Indonesia dengan sebutan zero mining
Dan memang benar, kita tidak memungkiri bahwa penambangan di Indonesia nggak mungkin ditiadakan sama sekali. Walaupun kita tahu penambangan itu resikonya besar, kerusakan alam tentu terjadi. Ibaratkan kita tahu bahwa api itu berbahaya. Api itu bisa menghabiskan kita semua. Tapi walaupun kita tahu api itu berbahaya, nggak mungkin kita meniadakan api sama sekali dalam hidup kita. Nggak mungkin, karena kita juga butuh. Dan yang kita persoalkan bukan keberadaan api di lingkungan kita. Yang kita persoalkan ketika api itu sudah semakin membesar dan merusak seluruh kehidupan kita, membakar seluruh kehidupan kita. Begitupun juga tambang. Kita nggak mempersoalkan adanya tambang. Yang kita persoalkan adalah tambang yang secara ugal-ugalan. Bayangin, ini ada 10 juta hektar hutan primer tropis, tempat satwa liar di sana dibabat habis. Kabarnya yang paling parah itu di era kepemimpinan Pak Jokowi. Dan lihat sekarang, apakah keuntungannya balik kepada masyarakat? Ya, faktanya justru masyarakat yang mendapatkan bencananya. Dan sekarang mereka mau cuci tangan dengan mengatakan zero mining itu nggak mungkin dilakukan. Mereka mau cuci tangan dengan mengatakan, ya Indonesia nggak mungkin meniadakan tambang, memang kita harus melakukan tambang. Menurut saya ini hanyalah upaya-upaya cuci tangan ya. Memang kita lihat belakangan ini, mereka berusaha melakukan cuci tangan. Contohnya ketika ada luapan air yang begitu besar membawa kayu-kayu gelondongan, Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa itu kayu alami, itu kayu-kayu yang udah rapuh ya, yang terbawa arus. Kementerian Kehutanan membantah potongan kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, hasil pembalakan liar di sekitar hutan yang wilayahnya terdampak banjir bandang. Menurut Wijanwanto Nugroho, ribuan potongan kayu gelondongan yang terseret dari perbukitan di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara adalah pohon tua yang sudah lapuk dan mudah tumbang diterjang banjir besar. Jadi katanya itu pohon lapuk yang tumbang secara alami gitu ya. Tapi fakta di lapangan, kayu-kayu tersebut penampakannya terpotong rapi dan lengkap dengan nomor-nomornya. Coba lihat video ini. Kayunya ada nomornya. Bayangin kayu-kayu segede gini masuk ke rumah warga. Gak mungkin lah ya kayu-kayu gelondongan itu memotong diri dengan rapinya seperti itu, lalu dengan alaminya menulis dirinya dengan nomor-nomor gitu. Itu pasti ulah tangan-tangan manusia. Jadi udahlah, nggak usah cuci tangan lagi karena itu sudah jelas fakta-faktanya. Dan mengenai zero mining itu juga pernyataan yang tidak sepenuhnya benar ya, karena kita lihat negara Singapura, karena luas negaranya sangat kecil sekali, tidak ada penambangan di sana. Singapura itu memanfaatkan sektor jasa, perdagangan, dan teknologi sebagai pilar ekonominya. Dan faktanya negara Singapura ya bisa jadi negara maju juga, negara yang diperhitungkan oleh dunia. Jadi faktanya ya ada juga ternyata negara yang zero mining. Tapi bukan berarti kita juga nggak boleh nambang ya, boleh saja, karena memang itu kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita. Di Singapura mungkin memang tidak ada tambang karena tidak punya, sedangkan kita di Indonesia punya nih tempat-tempat penambangan, tinggal dimanfaatkan dengan benar. Ibarat api tadi, kalau api itu dimanfaatkan dengan benar ya jadi bermanfaat, tapi kalau apinya sudah tidak terkendali, apinya merajalela ya jadi bencana. Begitupun juga tambang, kalau merajalela dikuasai mafia-mafia, keuntungannya tidak kembali ke masyarakat, ya sudah jadi bencana buat masyarakat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.